Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Setiawan. NIM saya 120705010. Di sini saya akan mempresentasikan perintah makan menggunakan tangan kanan. Hadisnya juga yang saya ambil sama perintah makan menggunakan tangan kanan. Yang pertama itu ada hadis perintah makan menggunakan tangan kanan. Dalam Islam ada perintah yang menyatakan bahwasannya makan harus menggunakan tangan kanan. Yaitu hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3257. Hadatsana Hisamu bin Amari, hadatsana Al-Haql bin Zayadin, hadatsana Hisamu bin Hassanaan Yahya bin Abu Kashirin, an Abu Salamata an Abu Hurairah ta'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala liya akul ahadukuma biyaminihi wal yashrab biyaminihi wal khuz biyaminihi wal yu'ti biyaminihi fa inna asyaitona yakulu bisimalihi wayasibu bisimalihi walati bisimalihi wayahuzu bisimalihi. Artinya itu telah menceritakan kepada kami Hisam bin Ammar, telah menceritakan kepada kami Al-Haq bin Ziyad, telah menceritakan kepada kami Hisam bin Hasan dari Yahya bin Abu Kasir, dari Abu Hasalamah, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya salah seorang dari kalian makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, mengambil dengan tangan kanan, memberi dengan menggunakan tangan kanannya. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kirinya, serta mengambil sesuatu dengan tangan kiri. Jadi tujuan saya mengambil hadis ini itu tertarik gitu. Pada umumnya memang makan menggunakan tangan kanan, tetapi seringkali ada juga gitu yang makan menggunakan tangan kiri. Contohnya itu tangan kanan itu megang pisau dan tangan kirinya itu megang garpu. Nah, untuk garpunya itu untuk memakan. Nah, itu biasanya sering terjadi gitu menggunakan tangan kiri. Padahal dalam hadis ini gitu udah menunjukkan bahwa perintah makan menggunakan tangan kanan itu menjadi adab dalam makan gitu. Makan jika menggunakan tangan kiri, yaitu menurut Islam perbuatan setan yang terkutuk. Segala apa yang diperbuat oleh setan itu pasti perbuatan keji dan mungkar. Yang selanjutnya ada takhrij hadis perintah makan menggunakan tangan kanan. Dari rawi sanadnya itu ada Abdurrahman bin Syahar. Untuk wafatnya itu ada 57 Hijriah. Untuk Abdurrahman bin Syahar, negerinya itu Madinah, kunyahnya itu Abu Hurairah. Komentar ulamanya itu Ibnu Hajar al-Asqalani, sahabat, kalangannya sahabat. Yang kedua itu ada Abdur bin Abdurrahman bin Auf. Wafatnya itu 90 Hijriah, negerinya itu Madinah, dan yang kunyahnya itu Abu Salamah. Komentar ulamanya itu Abu Zur'ah Sikoh Imam. Yang kedua itu ada Ibnu Hibban Sikoh. Yang kalangannya itu tabi'in, kalangan pertengahan. Yang ketiga ada Yahya bin Abi Kasir, Soli bin Al-Mutawakil. Wafatnya itu 132 Hijriah, negeri Yamamah, kunyah Abu Nasr. Komentar ulamanya Al-Ajli Sikoh, Abu Hatim Sikoh, Ibnu Hibban disebutkan dalam At-Sikot, Ibnu Hajar al-Asqalani Sikoh Sabat, Az-Zabat seorang tokoh. Kalangannya itu tabi'in, kalangan biasa. Dan selanjutnya ada Hisam bin Hasan. Wafatnya itu 148 Hijriah, negeri Basroh, kunyah Abu Abdullah. Komentar ulamanya itu Ahmad bin Hambal Solih, Yahya bin Ma'in Sikoh, Ibnu Sa'ad Sikoh, Abu Hatim Saduk, Al-Ajli Sikoh, Ibnu Hajar al-Asqalani Sikoh, Az-Zahabi Hafiz. Untuk kalangannya itu tabi'in, tidak jumpa dengan sahabat. Yang kelima itu ada Hikul bin Ziyad bin Ubaidillah. Wafat itu 179 Hijriah, negeri Syam, kunyah Abu Abdullah, Yahya bin Ma'in. Untuk komentar ulamanya itu Yahya bin Ma'in Sikoh Saduk, Yakub bin Sufyan Sikoh, Abu Zur'ah Sikoh, Al-Adli Sikoh, An-Nasai Sikoh, Ibnu Hibban disebutkan dalam At-Sikot, Ibnu Hajar al-Asqalani Sikoh, Az-Zahabi Imam. Untuk kalangan itu tabi'in, kalangan pertengahan. Yang selanjutnya ada Hisam bin Ammar bin Nushair bin Maisyarah bin Aban. Wafat itu 245 Hijriah, negeri Syam, kunyah Abu Al-Walid,
Komentar ulama Yahya bin Ma'in Sikoh, Al-Ajli Sikoh, Abu Hatim Kaisun, An-Nasai Laba Sabih, Ad-Daru Kutni Saduk, Ibnu Hibban disebutkan dalam At-Sikoh, Ibnu Hajar Al-Asqalani Saduk, Az-Zahabi Hafiz. Kalangannya itu tabiin kalangan biasa. Yang selanjutnya ada syarah perintah makan menggunakan tangan kanan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3257 memberikan penjelasan bahwa hadis yang memerintahkan makan menggunakan tangan kanan memiliki nilai sahih atau yang sah. Pada dasarnya Islam itu mengajarkan yang baik-baik kepada umatnya. Makan menggunakan tangan kanan itu sendiri termasuk dalam adab makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa makanan bagian yang selalu harus diutamakan untuk segala perbuatan baik. Melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan tangan kanan itu juga lebih sopan. Ada juga lanjutan dari hadis di atas yang itu, di mana sebenarnya setan makan dengan tangan kirinya, minum dengan tangan kirinya, dan mengambil sesuatu dengan tangan kirinya. Nah, dari hadis lanjutan itu kita tidak bisa dipungkiri gitu. Sudah jelas makan menggunakan tangan kiri itu ada pandangan menurut Islam, yaitu perbuatan setan terkutuk, karena segala yang dilakukan dengan tangan kiri itu tidak termasuk dengan perintah Rasul, kecuali melakukan cebok atau membersihkan dubur, sudah buang air besar, dan membersihkan kemaluan dari kotoran, yaitu air kencing dan sebagainya. Itu dilakukan untuk tangan kiri, karena jika makan menggunakan tangan kiri tidak termasuk dalam adab makan. Dalam Islam, Rasulullah SAW saja mengajarkan makan menggunakan tangan kanan dengan membaca basmalah sebelum makan. Jadi, jika kita makan menggunakan tangan kiri, kita menyamakan dengan perilaku setan. Karena di mana setan itu apa yang diperbuat olehnya pasti perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi janganlah menyerupai setan yang terkutuk, yang di mana makan harus menggunakan tangan kanan, sesuai dengan adab makan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Karena jika kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu akan mendapatkan pahala. Yang selanjutnya ada pendapat dari ulama mengenai makan menggunakan tangan kiri. Makan dan minum dengan tangan kiri diperbolehkan secara hukum jika memiliki uzur menurut para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, makan dan minum dengan tangan kiri ketika ada uzur hukumnya tidak mengapa, adapun jika tanpa uzur maka haram. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka makan dan minum dengan tangan kiri diperbolehkan. Tidak semua dibolehkan, tetapi hanya saja yang memiliki uzur. Contohnya ketika kita memiliki uzur atau halangan, misalnya tangan kanan kita sedang patah tulang atau sebagainya, maka diperbolehkan makan menggunakan tangan kiri. Akan tetapi jika kita tidak memiliki uzur atau halangan sama sekali, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan makan menggunakan tangan kiri haram hukumnya. Dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitah 6/119 dijelaskan juga, jika ada uzur yang menghalangi seseorang untuk makan atau minum dengan tangan kanan, semisal karena sakit atau luka atau semisalnya, maka tidak makruh menggunakan tangan kanan. Dan tidak diketahui bahwa adanya khilaf antara para ulama tentang hal ini. Sedangkan makan dan minum dengan tangan kiri tanpa uzur, ada pendapat tentang uzur ini. Hukumnya makruh. Ini adalah pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Syafi'iyah dan Hanabilah menegaskan bahwa makruh hukumnya makan dan minum dengan tangan kiri ketika tidak dalam keadaan darurat. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitah 45/294. Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa ketika seseorang memiliki uzur untuk makan dan minum dengan tangan kanan, semisal sakit atau memiliki luka, maka makan menggunakan tangan kiri hukumnya tidak makruh, sedangkan apabila tidak ada uzur maka makruh hukumnya. Ada ulama yang menyatakan menguatkan pendapat ini tentang uzur makan menggunakan tangan kiri adalah Syekh Shalih Al-Asy-Syaikh dan Syekh Shalih Al-Fauzan Hafiz Hahumallah. Dan ini ditunjukkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Wahai bocah, ucaplah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu, serta ambil makanan yang berada di dekatmu. Dijelaskannya oleh Syekh Shalih Al-Asy-Syaikh dan
Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhamullah. Mereka memaknai dalil-dalil larangan makan dan minum sebagai larangan yang sifatnya bimbingan, yang tidak sampai haram. Namun makruh lit tanzih, untuk makruh lit tanzih itu sendiri suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan dilakukan tanpa dosa menyalahkan adab makan itu sendiri. Yang selanjutnya, nah untuk kesimpulannya itu mungkin untuk makan suatu kebutuhan dasar semua makhluk hidup yang harus dipenuhi, karena tanpa makan tidak semua makhluk hidup dapat melanjutkan hidupnya. Makan juga bisa dijelaskan menjadi suatu bentuk pengumpulan energi kita yang terkuras dan masukkan makanan atau benda lain yang dapat dimakan ke dalam mulut kita dan menelannya. Tetapi dalam Islam ada perintah yang menyatakan bahwasannya makan harus menggunakan tangan kanan. Perintah tersebut terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3257, kitab makanan, bab makanan, menggunakan tangan kanan. Sebagaimana dijelaskan dalam takhrij, memiliki kualitas sahih. Pada dasarnya, Islam itu mengajarkan yang baik-baik kepada umatnya, makan menggunakan tangan kanan. Itu sendiri termasuk dalam adab. Disampaikan oleh Rasulullah SAW, kanan merupakan bagian yang harus didahulukan untuk segala perbuatan baik. Tangan kanan juga dianggap lebih sopan ketika saat melakukan sesuatu menggunakan tangan kanan. Kita tidak bisa dipungkiri, sudah jelas makan menggunakan tangan kiri itu ada pandangan menurut Islam, yaitu perbuatan setan terkutuk. Karena segala yang dilakukan dengan tangan kiri, karena jika makan menggunakan tangan kiri tidak termasuk dalam adab makan dalam Islam, Rasulullah SAW saja mengajarkan makan menggunakan tangan kanan dengan membaca basmalah sebelum makan. Jadi jika kita makan menggunakan tangan kiri, kita menyamakan dengan perilaku setan. Karena di mana setan itu, apa yang diperbuat olehnya pasti perbuatan yang keji dan mungkar. Kecuali melakukan cebok atau membersihkan atau membasuh dubur sesudah buang air besar, dan membersihkan atau membasuh kemaluan dari kotoran air kencing dan sebagainya. Itu dilakukannya untuk tangan kiri. Adapun makan dan minum dengan tangan kiri ketika ada uzur menurut ulama, maka hukumnya boleh jika ada uzur yang menghalangi seseorang untuk makan dan atau minum dengan tangan kanan, semisal karena sakit atau luka atau semisalnya, maka tidak makruh menggunakan tangan kanan. Yang berkata Syafi'iyah dan Hanabilah diharapkan mungkin untuk kesimpulan itu sekian. Nah, mungkin beres gitu ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kata-katanya kurang baik gitu. Mohon dimaafkan gitu. Mungkin sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.